Gue bakal keluarin 40 miliar untuk beli beberapa bisnis tahun ini dan ngajak kalian untuk mulai berpikir seperti konglomerat. Halu nggak? Halu. Orang gue masih bisnis aja kecil-kecil semut, kalau orang lihat gede, yang bener-bener gede, yang lihat gue apa sih gitu. Tapi umpamanya we all have a dream. Dan pola pikir konglomerat ini sebenarnya bisa lo dipelajarin pas mulai dari kecil. Dan gue mau ajak kalian buat kayak mulai mikir ngebangun bisnis itu ke arah sana. Nah tapi biasanya kalau gue cari dana dari luar, misalnya 100 miliar untuk beli bisnis ini, satu hal yang biasa gue perhatiin adalah mereka subscribe atau enggak. Oke, bercanda. Satu hal yang gue perhatiin itu mereka kalau bukan cuma mau cari uang, tapi pengen punya impact juga. Ya tapi itu next step lah. Yang pertama 40M dulu kita coba belanjain. Sebelum gue jelasin kenapa gue lagi belanja bisnis, konglomerat itu apa sih? Konglomerat itu by definition bukan orang kaya. Orang tuh salah pikir konglomerat definisi itu bukan orang yang kaya banget. Tapi sebuah perusahaan yang biasanya namanya holding, yang di bawahnya ada perusahaan-perusahaan yang multi-industri. Bukan cuma khusus F&B, bukan cuma khusus properti. So step satu jadi konglomerat punya multi-industri di bawah satu payung. Baru biasanya konglomerasi itu besar dan multinasional. Jadi itu sebenarnya definisi konglomerasi. Cuma ke arah sana, kita sambil pelajarin konsep namanya jual beli bisnis atau jual beli perusahaan yang biasa dilakuin sama yang namanya private equity. Dan sebenarnya itu yang lagi gue lakuin. Di fase 1 ini emang budget 40 miliar untuk beli sekitar 6-8 bisnis. Nanti kalau misalnya duitnya habis, baru gue fundraise lagi dari luar, cari investor atau namanya limited partner, mau nggak ikutan untuk beli bisnis-bisnis ini. Tapi tujuannya apa? Oke, kita mulai berpikir sebagai konglomerat ya. Jadi di dunia bisnis, nggak ada namanya 1 + 1 itu 2. Kalau kalian punya bisnis F&B A, terus teman kalian punya bisnis logistik B. Masing-masing tuh misalnya nilainya 1. Mereka bagus. Tapi konglomerasi, beli 2 bisnis itu digabungin jadi 1. Bisnis A kecipratan, bisnis B kecipratan. Logistik dapat klien, bisnis F&B cost-nya turun gara-gara pakai logistik mereka sendiri. So ada namanya sinergi antara beberapa bisnis yang bisa bikin 1 + 1 jadi 4. So that's the whole concept of konglomerasi. Kenapa mereka bisa punya banyak bisnis? Karena semuanya bersinergi. Cost-nya lebih rendah, profitnya lebih naik, sama-sama gandengan untuk bikin perusahaannya sama-sama gede. Nah tapi problemnya dengan private equity di Indonesia, dan gue banyak ngomong sama banyak fund manager, private equity, VC, dan lain-lain, ada problem namanya likuiditas. Kalau misalnya kita beli sebuah bisnis, ada harapannya bisnis itu antara digabungin jadi satu payung yang gede, payung gede ini IPO, baru bisnis itu ada harganya. Atau pas kita beli bisnis itu bisa dijual ke bisnis lain atau private equity lain. Umpamanya kayak ngeflip lah. Nah tapi di Indonesia, exiting itu lebih susah dibanding di luar negeri. Kalau di US, di Eropa, bahkan ada website untuk kalian bisa jual beli bisnis dan biasa selalu ada bayarnya. Sama kayak konsep yang gue dulu pernah jelasin di video ini, yang 50 miliar. Kalau kalian ngebangun bisnis yang let's say profitnya tuh 1 miliar setahun, dan kalian punya 100% bisnis itu, berarti secara nggak langsung kalian tuh nilainya sekitar 5 miliar. Let's say kita pakai EBITDA multiple 5. Itu cara untuk kita menghitung harga bisnis. Berapa profitnya dikali dengan berapa multipliernya. Tergantung dari industrinya, tergantung dari perkembangannya, tergantung dari masa depannya. Itu macam-macam banget. Dan kriterianya biasanya emang selalu bisnis yang kelihatan udah mulai stabil. Nggak kayak terlalu naik turun. Yang nggak 1 tahun bisa 1M, tahu-tahu tahun depannya cuma 200 juta. Semoga lumayan gampang ditangkap ya. Nah balik lagi ke topik kenapa gue mau belanja bisnis. Sevenpreneur dibangun untuk majuin entrepreneur di Indonesia. Kita pengen kalian nih yang nonton, semua yang ikutin Instagramnya, ikutin programnya, gue pengen ujung-ujungnya bukan tentang berapa banyak yang follow kita, tapi berapa banyak yang lahir jadi pebisnis karena join Sevenpreneur. Itu ultimate mission gue. Dan to get there, kita nggak bisa kayak ngelakuin satu hal doang. Oh, bikin media, bikin edukasi, ujung-ujungnya orang cuma masuk keluar kuping kiri kuping kanan. Kita harus walk the talk. Bisnis-bisnis yang kita bantu masuk di Seven Ventures inkubasi, dan bisnis yang kita bangun dari nol di Seven Labs. Bisnis yang di tahap udah mature, di Instagram gue post ini, yang omset per tahunnya sampai 12 miliar, kita mau coba kerja bareng untuk bisa sinergi dengan company-company lain yang under Sevenpreneur, sebenarnya gitu. Nah, tapi buat kalian yang belum dapat kriteria ini, gue juga lagi test the market. Kita bikin yang namanya blueprint program buat kalian yang belum punya bisnis 100 juta per bulan, atau punya bisnis berjalan tapi belum sampai 1 miliar per bulan. Kalian bisa coba join program ini, tapi gue nggak rekomendasi kalau kalian nggak serius jalanin. Karena gue nggak mau banyak yang ikut, gue maunya banyak yang sukses kalau mereka ikut. Dikit nggak apa-apa, tapi gue mau buktiin 7 framework yang gue bangun ini, kenapa namanya Sevenpreneur, 7 hal ini komplit banget buat bisa bikin kalian ngebangun bisnis apapun, karena foundational skills-nya tuh sama. Jadi ada step by step-nya dari nol, gimana gue bantu orang dari nol, sampai di tahap bisnis udah mulai besar. Gue bakal ajak beberapa mentor, expert. Salah satunya Pak Hermanto Tanoko, beliau orang terkaya sekian di Indonesia, align dengan misi mau naikin entrepreneur. Nanti di bisnis-bisnis yang di tahap profit 1, 2, 5 miliar per tahun, kita bisa invest atau kita beli untuk kita bantu gedein lagi ke depannya. Jadi bisa gandeng-gandengan dengan bisnis lain. Nah, balik lagi ke private equity. Kenapa orang mau jual bisnis mereka? Untuk beberapa business owner, sesimpel ada banyak loh yang bikin bisnis tujuannya untuk bisnisnya dijual. Kalau private equity, sifatnya tuh mereka beli, bukan invest. Kalian udah bangun 3 tahun, udah sukses, atau bahkan 5 tahun lebih ya. Pengen cash out, masuk ke rekening pribadi sekian puluh miliar. Terus ya udah pensiun, atau pakai modal itu untuk bikin bisnis lain. Dan itu sering terjadi. Kita lihat beberapa startup di Indonesia, ada loh yang bahkan pitching ke investor, ini
ini saya bangun startup ini biar dibeli oleh startup ini. Ada gitu. Cuma sayangnya industri di Indonesia tuh belum mature. Let's say kalau kalian mikir UMKM atau SME, Small Medium Enterprises, itu belum kebayang atau belum kepikir gimana cara gue ngebangun perusahaan yang bisa dijual ke perusahaan lain. Padahal nggak dikit loh orang kaya di Indonesia tuh banyak, yang punya uang triliunan tuh banyak, dan mereka sebenarnya suka untuk bantu ekspansi perusahaan mereka dengan membeli atau invest perusahaan-perusahaan kecil. Tapi ya kuncinya di sana, perusahaan kecil kadang belum tentu tahu gimana cara ngestruktur perusahaannya biar bisa dibeli. Apa perusahaan kalian udah PT? Apakah accounting dan finance-nya rapi? Apakah pajaknya dibayar dengan baik? Hopefully dengan kayak gini gue bisa pelan-pelan emang walk the talk dengan ngejalanin bisnis, invest, dan gue beli bisnis-bisnis lain. Tujuannya biar semua ilmu itu gue bisa turunin dan masukin ke program-programnya Sevenpreneur. Kita bakal share di Instagram, di YouTube gue. Hulu ke hilirnya adalah kita bisa edukasi seluruh masyarakat Indonesia. Karena di Sevenpreneur tuh kita punya beberapa values ya. Itu kayak motto, reputation over revenue. Reputasi lebih penting buat kita daripada pendapatan. Impact over income. Berapa banyak yang orang kita dampak, itu lebih penting dari berapa banyak uang yang kita dapat. Value over valuation. Bukan tentang berapa harga perusahaannya, tapi berapa banyak value yang kita bawa ke masyarakat Indonesia. Dan ini memang counterproductive sebagai pebisnis, harusnya gue lebih mikirin uang. Tapi ya boleh terserah mau bilang bullshit atau enggak. Ini kesannya agak curhat ya. Gue lebih pengen ngelakuin sesuatu yang nge-fulfill atau kayak ngisi apa yang gue pengen achieve, yaitu gue pengen punya dampak, gue pengen punya legacy yang bisa gue tinggalin pas gue nanti mati. Karena passion gue di entrepreneurship, hopefully kalau kalian yang nonton video ini atau semua video-video gue dari awal sampai akhir, kalian dapat sesuatu dan termotivasi untuk jadi pengusaha di Indonesia. Karena kita desperately need pengusaha di Indonesia. UMKM itu udah tulang punggung negara kita. Semakin banyak yang bisa bangun bisnis, bangun usaha, semakin banyak juga orang yang punya pendapatan lebih untuk spending di usaha itu. Negara kita tuh bakal jadi negara maju. Need I remind you, Indonesia tuh kaya sumber daya alam. Tapi sayang sumber daya manusianya tuh belum bener-bener ke-develop ke skala internasional. Ya doain aja dengan gue ngebangun Sevenpreneur ini, gue bisa bantulah setidaknya dikit untuk ngebangun pengusaha di Indonesia. Dan sebenarnya gue banyak banget share opportunity di Instagram, kalian saran gue follow dulu. Karena ternyata banyak yang nonton YouTube gue belum subscribe, nih banyak banget. Dan banyak juga yang gak follow Instagram gue. Di tahun ini gue bakal lebih banyak fokus opportunity buat kalian yang nonton, mau ngebangun bisnis dari nol, mau dimodalin, mau diinvest, mau didampingin, jadi mentor. Itu yang bakal gue fokusin tahun ini. So follow aja Instagram gue kalau kalian pengen lihat opportunity lain. I guess this video is just vlog, tapi hopefully kalian bisa belajar sesuatu juga. See you in the next video, bye-bye.